Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sangat bersyukur, kita sangat bersukacita karena oleh kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada hari ini di mana Tuhan telah menolong kami, menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan Yesus, bersama saudara-saudaramu di tempat ini. Tuhan Yesus, hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan dapat kami memperolehnya di dalam kehidupan kami serta melakukannya ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu semangat yang tak pernah padam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai orang percaya bukanlah perjalanan yang mulus. Setiap kita pasti menghadapi tantangan, rintangan, dan bahkan kekecewaan yang dapat membuat semangat kita surut. Namun dalam Roma pasal 12 ayat 11, yang dimana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk tidak membiarkan semangat kita padam, terutama dalam melayani Tuhan. Ia berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat yang tidak pernah padam ini bukan hanya tentang bersemangat secara fisik, tetapi semangat yang terus menyala dalam hati, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan semangat yang tak pernah padam? Mari kita renungkan bersama melalui firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, semangat dalam melayani Tuhan, yang dimana Paulus mengingatkan kita akan pentingnya melayani Tuhan dan dengan semangat yang tidak pernah padam. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati ini berarti melibatkan diri secara total. Pelayanan kepada Tuhan, baik dalam tindakan, perasaan, maupun juga pikiran. Pelayanan yang sepenuhnya hati melibatkan komitmen yang mendalam dan tulus, tanpa ada ketulusan yang terbelah atau hanya dilakukan sebagai kewajiban. Tidak setengah-tengah dalam pelayanan ini, saudara-saudara yang terkasih. Ini menekankan pentingnya memberi yang terbaik dalam pelayanan kepada Tuhan. Tanpa separuh hati atau usaha yang kurang, pelayanan yang setengah-setengah akan menunjukkan ketidaksungguhan dan bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dengan Tuhan. Setiap tugas yang kita jalani untuk Tuhan seharusnya dilakukan dengan dedikasi penuh dan bukan hanya diambil secara malas atau tidak sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita harus mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Ini berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keputusan besar maupun kecil, kita diingatkan untuk selalu mencari kehendak Tuhan yang meletakkannya sebagai prioritas utama, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun juga dalam hubungan sosial. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkannya di posisi pertama di atas segalanya dan menjadikannya sebagai pusat kita. Paulus mendorong kita untuk memiliki hati yang berkobar-kobar dalam kasih Tuhan, sebab pelayanan sejati dari hati yang mengasihi dan rindu menyenangkannya.
Dengan semangat yang demikian, pelayanan kita tidak akan pernah pudar atau sekedar menjadi rutinitas kosong, melainkan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang dimana ada seorang pelayan Tuhan yang meskipun sedang sakit dan lemah, tetap setia melayani jemaatnya dengan semangat yang tak pernah padam. Meskipun fisiknya terbatas, semangatnya untuk melayani Tuhan tetap menyala. Semangat ini bukan berasal dari kekuatan manusia, saudara-saudara, melainkan dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Apakah kita melakukannya dengan semangat atau sekedar karena kewajiban atau rutinitas? Marilah kita merenung dan berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan semangat yang terus menyala tanpa terpengaruh oleh keadaan atau kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, semangat yang tidak mudah padam. Artinya saudara-saudara, semangat yang tidak mudah padam adalah semangat yang mampu bertahan meski di tengah rintangan dan kesulitan. Semangat dalam melayani Tuhan seringkali diuji oleh berbagai tantangan hidup. Tidak jarang kita menghadapi masalah pekerjaan, keluarga, atau hubungan yang membuat semangat kita menurun. Namun, Paulus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan semangat kita padam. Sebagaimana lilin yang tetap menyala meskipun ditiup angin, semangat kita juga dapat tetap hidup meskipun ada banyak hambatan. Semangat yang tidak padam ini adalah semangat yang memberi terang bagi orang lain di tengah kegelapan. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kesulitan atau kegagalan menghalangi kita untuk tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Menjaga semangat tetap menyala berarti memiliki keyakinan yang kuat dan daya juang untuk terus berusaha dan menghadapinya bahkan ketika keadaan tidak mendukung. Saudara-saudara, dalam doa dan firman Tuhan juga kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan petunjuk untuk menjalani hidup. Doa memberi kita kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memohon kekuatan dan kebijaksanaan. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan yang membimbing kita untuk tetap teguh dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dengan mengenalkan doa dan firman Tuhan, semangat kita dapat dipulihkan dan dikuatkan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi seperti lilin yang tetap menyala meskipun ditiup angin. Kita sebagai orang percaya juga dipanggil untuk menjaga semangat kita tetap hidup meskipun menghadapi tantangan. Ketika kita tetap mempertahankan semangat, kita menjadi terang bagi orang lain yang sedang berada dalam kegelapan. Dalam kehidupan ini, tantangan akan selalu ada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, tetapi bagaimana kita menghadapinya? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat kita tetap menyala meskipun hidup penuh dengan kesulitan? Marilah kita mencari kekuatan melalui doa, melakukan pembacaan firman Tuhan, dan serta persekutuan dengan saudara seiman untuk menjaga semangat kita tetap hidup dan terus melayani Tuhan dengan tekun. Yang ketiga, saudara-saudara, semangat yang berpusat pada Roh Kudus. Semangat yang tak pernah padam bukanlah semangat yang berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi semangat yang diberikan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita dapat mempertahankan semangat itu. Yang dimana saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita, yang menghibur kita, yang memberikan kita kekuatan baru, dan menjaga semangat kita tetap menyala. Semangat yang berasal dari Roh Kudus tidak terbatas oleh keadaan fisik atau tantangan duniawi, karena Roh Kudus memberi kita kekuatan yang tak terhingga.
Roh Kudus berperan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Dalam masa-masa sulit, memberikan ketenangan dalam hati, menguatkan iman kita, dan memberi penghiburan saat kita merasa lemah atau terpuruk. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Roh Kudus untuk menghidupkan semangat kita ketika semangat kita mulai luntur atau kita merasa kehilangan arah. Mengandalkan Roh Kudus yang dapat mengembalikan kekuatan dan semangat kita. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk memberi dorongan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk melangkah maju. Dengan menyerahkan dirinya kepadanya, kita dapat merasakan semangat yang hidup, diperbaharui, dan hati yang dipenuhi dengan harapan untuk menjalani setiap tantangan hidup dengan penuh percaya diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, semangat yang berasal dari Tuhan yang diberikan melalui Roh Kudus adalah semangat yang tidak akan mudah padam atau terkalahkan. Berbeda dengan semangat dunia yang bisa pudar karena masalah atau kegagalan, semangat yang Tuhan berikan bersifat kekal dan tidak tergoyahkan. Dengan Tuhan sebagai sumber semangat kita, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat terus maju meskipun menghadapi rintangan, karena kita tahu bahwa kekuatannya tidak pernah habis dan selalu bersedia untuk kita. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang dimana seperti baterai yang selalu mengisi ulang energinya. Demikian juga Roh Kudus selalu memberi kita semangat baru setiap hari. Yang dimana tanpa Roh Kudus, semangat kita cepat padam. Tetapi dengan pertolongannya, semangat kita tetap menyala apapun yang kita hadapi, saudara-saudaraku. Bagaimana kita bisa mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk menerima lebih banyak lagi kekuatan dari Roh Kudus. Meminta untuk mengisi hidup kita dengan semangat yang tidak pernah padam, agar kita dapat melayani Tuhan dengan lebih baik setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, Roma pasal 12 ayat 11 mengajarkan kita untuk tidak kehilangan semangat dalam hidup ini, khususnya dalam melayani Tuhan. Semangat kita bukan semangat dunia yang mudah pudar, melainkan semangat yang bersumber dari Roh Kudus yang selalu menyala dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, marilah kita menjaga semangat kita tetap hidup, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Semangat yang tak pernah padam adalah semangat yang membawa terang bagi dunia, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat kami memperolehnya, dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.